Bimbing Sayur itu memang menjadi wali kota, tidak Bung, dia dijadikan wali kota. Antara menjadi dan dijadikan itu dua hal yang berbeda. Kalau menjadi itu dengan segenap potensi pribadinya, menggali potensinya yang keren-keren, dan dia menjadi. Kalau dijadikan Bung, ya Anda pelongo-pelongo, dumble, itu bisa dijadikan apa saja. Dan itu adalah hasil bentukan yang namanya itu membangun karakter pribadi yang lemah, yang tidak layak dihormati. Manusia tanpa sejarah, manusia yang meloncati sejarah orang lain, manusia yang meloncati batas-batas perjuangan orang lain, itu tidak banyak yang bisa kecuali orang yang punya paman, yang punya bapak. Pamannya di mahkamah keluarga, nggak usah konstitusi, mahkamah keluarga. Nah, manusia tanpa sejarah, manusia yang mengacaukan kehidupan ini. Karena hidup ini sejarah. Salam kembali, Bung. Salam dari kanal Anak Bangsa. Suatu kanal tempat kita menampilkan watak kritis, membicarakan berbagai hal dari perspektif yang menunjukkan bahwa kita turut memberi warna pada kehidupan ini. Nah, saya ingin menampilkan suatu kisah tentang orang-orang tanpa sejarah. Barangkali sebutannya manusia tanpa sejarah. Nah, bagaimana ada manusia tanpa sejarah, Bung? Manusia tanpa sejarah ya manusia tanpa rekam jejak. Manusia tanpa rekam jejak, tanpa sejarah, ya manusia yang tidak punya prestasi tapi tiba-tiba muncul secara mengejutkan. Nah, ini hidup tanpa proses. Sebagai bagian dari warga masyarakat, orang-orang macam itu ya orang-orang yang merusak tatanan, Bung. Manusia tanpa sejarah ialah gambaran dari orang-orang penuh ambisi, yang sangat ambisius. Penuh ambisi nggak apa-apa, tapi kalau ambisius, penuh nafsu-nafsu yang tidak pada tempatnya, itu hanya akan merusak tatanan umum, akan merusak apa yang kita sudah hargai, yang beri kita apresiasi tinggi dalam tradisi kita. Ya begitu, Bung. Manusia tanpa sejarah. Kita semuanya tahu sejarah itu penting. Pentingnya sejarah bukan hanya menggambarkan bahwa kita ada. Sejarah bukan hanya melaporkan pada masyarakat tentang kondisi kita, bahwa kita eksis. Bukan hanya itu, Bung. Bukan bahwa kita ada, bukan bahwa kita ini ya eksis, dilihat dari sudut apapun. Tapi sejarah itu memberi kita gambaran bahwa ketika kita sudah tua, kita meninggalkan jejak-jejak perjuangan. Jejak perjuangan itu penting, Bung. Itu isinya prestasi. Kecuali prestasi-prestasi dalam masyarakat, kita juga punya sesuatu yang kita tidak omongkan, yang tidak kita tampilkan dalam prestasi, dalam jejak kerja. Itu namanya worldview. Worldview, pandangan dunia. Itu worldview hanya mempunyai makna, dan makna itu menjadi penting kalau kita diwawancara oleh wartawan, kalau kita berbicara di depan forum, dan forum itu terdiri dari kalangan muda yang ingin menyerap kearifan orang-orang yang sudah gaek. Gaek itu tidak jelek, Bung. Gaek itu artinya tua. Tua itu kalau kelapa, makin tua makin banyak santannya. Tapi ada buah yang makin tua itu makin tidak berguna ini, Bung. Yaitu buah apa coba? Buah pandan lah. Pandan itu kan ada buahnya kecil-kecil itu, ya cuman begitu aja. Barangkali buah pohon golkar itu juga nggak ada gunanya. Buahnya ya kecil-kecil lagi. Pohonnya gede tapi buahnya kecil-kecil. Lain sama walu. Pohonnya kurus kecil tapi buahnya gede. Dan dalam buah yang gede itu ada biji-biji yang wah penting maknanya. Nah itu prestasi. Itu rekam jejak. Itu namanya
kontribusi kita dalam hidup. Bung, hidup kita itu kita beri makna sebagai kontribusi tidak dari kata-kata. Yang banyak kata-kata itu politisi dan birokrat, Bung, untuk menutupi kebijakan-kebijakannya yang buruk. Kita sudah bicara sebelumnya tentang kebijakan yang mengorbankan orang lain. Tapi kebijakan yang buruk selalu mengorbankan orang lain. Apapun, Bung. Dan hati-hati ya, produk kebijakan yang buruk itu kerusakannya di masyarakat itu menanti. Paling cepat 5 tahun, bisa 10, bisa 20 tahun kemudian baru terasa bahwa kebijakan itu buruk. Ya kalau buruk itu kita bilangnya gini, Bung, belak-belakan. Busuk, kebijakan yang busuk. Apa orientasinya? Ya orientasinya kepentingan diri sendiri. Nah, sama dengan ini hadirnya manusia-manusia tanpa sejarah. Manusia tanpa sejarah itu tidak ada ba, tidak ada bu, muncul sebagai wali kota. Ya kagetlah orang, iki wali kota dari Hong Kong apa dari Bangladesh. Nggak ada sejarahnya, mau wali kota. Nggak ada, Bung, sejarahnya. Ketua partai, dadaan. Ini contoh-contoh yang semuanya diambil dari lingkungan sekitar keluarga Presiden Jokowi. Ini penting dikemukakan untuk memberi gambaran bahwa Presiden Jokowi barangkali memberi satu kebaikan-kebaikan bagi masyarakat, tapi dia juga meninggalkan keburukan-keburukan hasil sebuah ambisi. Lah anaknya itu sejarahnya apa? Tiba-tiba terus wali kota. Terus orang-orang, para pejabat pusat pada menyumbangkan proyek-proyek untuk memperbesar nama anak Jokowi. Ya Bung, ini kong kali kong antara keburukan dengan keburukan, antara pusat dengan daerah, antara mereka yang mengendalikan sejumlah budget dan mereka yang tidak. Kong kali kong semacam itu bukan semacam subsidi silang yang kita bayangkan sebagai sesuatu yang kontributif bagi perkembangan dalam masyarakat. Kong kali kong semacam itu hanyalah kong kali kong, hasilnya sebuah keburukan. Ya hanya itu. Dua. Anak Jokowi lainnya anak mantu, nggak ada, dia tidak punya sejarah apapun, dia punya sejarah wali kota, terus akan menjadi gubernur, dan sang itu ketua partai. Dalam 2 hari, Bung, 2 hari ketua partai itu ketua partai yang hidup tanpa sejarah. Orang-orang yang hidup tanpa sejarah, orang-orang yang tidak pernah memberi kesempatan orang lain untuk membuat suatu penilaian bahwa orang ini keren, bahwa orang ini layak dihormati, bahwa orang ini menampilkan gambaran tentang perjuangan. Sejarah itu menjadi penting tidak karena adanya catatan-catatan, tapi di antara yang terpenting itu, Bung, ada seseorang yang jatuh bangun menjadi pengusaha. Investasi jatuh, lalu investasi berikutnya jatuh lagi. Bung, kalau kita ingat namanya Robert Kiyosaki. Orang Jepang generasi ketiga yang di Amerika. Robert Kiyosaki menggambarkan seseorang itu harus punya rekam jejak yang panjang untuk menjadi investor. Dan dia tidak ingin menjadi pemilik pengusaha, Bung. Dia memilih usaha yang strategis, bukan bekerja untuk duit. Dia membayangkan duit yang harus bekerja untuk dia. Dan itu karena prestasi-prestasi. Tapi untuk sampai ke titik itu orang harus jatuh bangun, dan tidak ada kata putus asa, Bung. Tidak ada kata puas. Sesudah jatuh bangun berkali-kali dan dia invest dengan keuntungan melimpah-limpah. Dia tidak puas dengan itu. Dia mau mencoba invest lagi. Inilah gambaran manusia dengan sejarah, kegigihan, perseverance. Orang yang betul-betul meninggalkan jejak layak dihormati. Orang yang bekerja di bidang hukum itu Pak Yap Tiam Hin. Itu kalau ada klien, dia ditanya dulu klien,
Kau ingin menang atau ingin aku buktikan dengan susah payah bahwa kau benar? Oh, pasiennya bilang, wah saya ingin menang. Oh, kalau kau ingin menang, pergi kau ke lawyer yang lain. Pergi, aku bukan orangnya. Oh begitu Bung, seorang yang idealistik. Dan di masyarakat itu, Yap Thiam Hien itu hanya satu, ya hanya Pak Yap itu Bung. Barangkali ya tidak mutlak satu begitu. Ada orang dengan modus kehidupan, dengan model cara kerja, memahami hidupnya. Itu ya adalah tokoh-tokoh lain di bidang hukum. Tokoh-tokoh yang menggambarkan sukses dan memberi pendidikan kepada masyarakat secara adil dan keren Bung. Kontribusi hidupnya itu keren. Dia udah nggak ada, Pak Yap udah nggak ada, sekarang udah lama, tapi namanya bisa dipakai untuk award untuk Yap Thiam Hien. Ada Yap Thiam Hien Award, ya keren Bung, nama seperti itu keren. Tapi banyak orang yang idealis macam itu dijauhi di masyarakat. Orang itu ingin praktis-praktis dalam hidup tanpa sejarah, tapi dia mencapai keinginan tanpa sejarah apa-apa. Tapi itu bukan mencapai Bung, dan itu bukan menjadi. Orang-orang yang tanpa sejarah itu tidak dalam proses menjadi, tapi itu dijadikan. Blimbing Sayur itu memang menjadi wali kota, tidak Bung, dia dijadikan wali kota. Antara menjadi dan dijadikan itu dua hal yang berbeda. Kalau menjadi itu dengan segenap potensi pribadinya, menggali potensinya yang keren-keren, dan dia menjadi. Kalau dijadikan Bung, ya Anda pelongo-pelongo, dumble, itu bisa dijadikan apa saja. Dan itu adalah hasil bentukan yang namanya itu membangun karakter pribadi yang lemah, yang tidak layak dihormati. Manusia tanpa sejarah, manusia yang meloncati sejarah orang lain, manusia yang meloncati batas-batas perjuangan orang lain, itu tidak banyak yang bisa kecuali orang yang punya paman, yang punya bapak. Pamannya di mahkamah keluarga, nggak usah konstitusi, mahkamah keluarga. Nah, manusia tanpa sejarah, manusia yang mengacaukan kehidupan ini. Karena hidup ini sejarah. Kitab suci itu sekian persen, dalam persentase yang tinggi itu isinya sejarah. Sejarah Bung. Dan sejarah apa? Itu sejarah jatuh bangunnya iman, sejarah kerennya keimanan yang dari awal mula dia menjadi orang beriman yang layak menjadi suri teladan, yang layak kita junjung tinggi sebagai bagian dari pemimpin kita. Tapi kalau manusia tanpa sejarah dan hidup dalam sukses, ya itu sukses kebetulan, sukses-suksesan, ya berhasil-berhasilan yang tidak pantas menjadi kiblat orientasi hidup kita. Begitu Bung. Manusia tanpa sejarah adalah manusia yang sebenarnya dalam hukum sejarah kehidupan dia bukan manusia. Terima kasih. Salam dari kanal Anak Bangsa.